Selamat pagi, dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nildika Jelita dengan NIM 2002612073. Saya adalah dokter muda yang sedang menjalani KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 12 Juli sampai 22 Agustus tahun 2021. Pada kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul screening dan penilaian risiko status nutrisi. Baik, saya akan mulai. Untuk topik pembahasan pada kali ini secara garis besar, saya bagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, screening status nutrisi, dan juga penilaian status nutrisi. Sebelum kita masuk ke pendahuluan, untuk screening status nutrisi dan juga penilaian status nutrisi ini penting dilakukan sebelum kita menentukan ataupun memberikan keputusan untuk memberikan nutrisi kepada pasien, baik itu secara enteral maupun parenteral. Baik, jadi sebelum kita tahu bahwa nutrisi itu adalah suatu kebutuhan hidup dasar yang memegang peran penting dalam promosi kesehatan dan juga pencegahan penyakit. Apabila orang sedang sakit, itu dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasinya. Akibatnya, sekitar 20-50% dapat mengalami malnutrisi atau berisiko tinggi untuk mengalami malnutrisi saat masuk ke rumah sakit. Yang dapat menyebabkan malnutrisi tersebut adalah kemungkinan besar bisa berasal dari underlying disease-nya atau penyebab atau penyakit dasarnya, yang secara langsung dapat mengganggu asupan nutrisi ataupun penyakit tersebut dapat mengganggu proses metabolik dan juga psikologis pada pasien. Yang dimana kedua proses ini dapat berpengaruh ke meningkatnya kebutuhan nutrisi, tetapi dapat juga menurunkan asupan nutrisi oleh karena tadi gangguan ataupun kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian apa masalah yang dialami pada pasien yang sedang sakit sehingga mengalami malnutrisi? Masalah-masalah tersebut dapat berupa karena kesulitan mengunyah, kesulitan menelan, dapat bisa karena imobilitas ataupun efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi dan juga polifarmasi. Kemudian dampak dari malnutrisi itu secara garis besar di sini dapat menjadi 4, di mana dia berdampak negatif terhadap klinis pasien, di mana apabila terjadi malnutrisi maka kondisi ataupun klinis pasien akan semakin memburuk. Kemudian dapat menurunkan quality of life, dapat mempengaruhi fungsi tubuh, serta mengurangi efikasi dan juga toleransi terhadap beberapa pengobatan, contohnya pengobatan antibiotik, kemoterapi, radioterapi, maupun pembedahan. Yang dimana keempat hal ini, apabila diakumulasikan, maka dapat membuat situasi pasien itu semakin memburuk, sehingga dapat memperpanjang durasi perawatan di rumah sakit. Apabila durasi perawatan di rumah sakit semakin panjang, maka itu dapat berpengaruh ke biaya perawatan, sehingga terjadi peningkatan biaya atau cost. Nah, untuk malnutrisi itu sendiri dapat dicegah, dan sebagian besar sifatnya reversible atau dapat kembali jika mendapatkan terapi yang adekuat dan juga cepat. Nah, untuk mendapatkan terapi nutrisi yang adekuat dan cepat ini, oleh karena itu pentinglah untuk dilakukannya screening status nutrisi, yang dimana screening status nutrisi ini bertujuan untuk mendeteksi pasien apakah memiliki resiko untuk malnutrisi atau tidak. Kemudian juga dilanjutkan dengan melakukan penilaian status nutrisi, di mana penilaian status nutrisi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur masalah nutrisi tertentu. Kemudian ketika malnutrisi ini sudah terdiagnosis, maka dengan secara sistematik dan juga dengan cepat dapat disusun bagaimana perencanaan perawatan gizi ataupun nutrisi yang dapat dikonsultasikan juga dengan tim, yang dimana sifatnya multidisiplin, serta dilakukan monitoring secara reguler selama perawatan di rumah sakit, sehingga kita mengetahui apakah nutrisi pasien itu membaik atau memburuk. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, yaitu screening status nutrisi. Saat ini alat screening untuk
risiko status nutrisi ataupun gizi itu sangat membantu dalam rutinitas sehari-hari dalam mendeteksi potensi atau manifestasi malnutrisi. Nah, alat-alat screening ini dapat digunakan dengan cepat dan juga mempunyai keunggulan yaitu mudah digunakan, kemudian juga mempunyai karakteristik di mana alat screening itu harus ekonomis, spesifik dan sensitif, terstandar dan juga tervalidasi. Untuk screening status nutrisi ini ada baiknya dilakukan dalam waktu 24-48 jam pertama setelah pasien masuk ke rumah sakit dan dilakukan secara reguler. Dilakukan secara reguler ini maksudnya dilakukan rutin, misalnya dilakukan screening dan juga pengukuran kembali setiap 1 minggu untuk memantau bagaimana perkembangan status nutrisi pasien. Saat ini terdapat banyak tools atau alat atau formulir yang digunakan untuk melakukan screening. Namun di sini saya akan memasukkan 3 yang umum digunakan. Contohnya yaitu ada The Nutritional Risk Screening 2002 atau NRS 2002, kemudian Malnutrition Universal Screening Tools atau biasanya disingkat dengan MUS, kemudian The Mini Nutritional Assessment atau MMA. Baik, kita akan bahas satu persatu dari screening tool ini. Yang pertama, The Nutritional Risk Screening 2002 atau NRS 2002. Ini merupakan alat yang paling sering digunakan secara umum pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Jadi untuk pasien umum. Untuk NRS 2002 ini, dia keuntungannya bentuknya sederhana, kemudian sudah tervalidasi dan memiliki pertanyaan pre-screening. Di mana pertanyaan pre-screening ini terdapat 4 pertanyaan. Ini fungsinya untuk memudahkan jika misalnya salah satu dari pertanyaannya positif itu, maka kita harus melanjutkan ke tahap screening. Namun apabila semuanya pertanyaannya itu negatif, maka kita dapat melakukan evaluasi 1 minggu kemudian. Kemudian apabila kita harus melanjutkan ke tahap screening, nah pada tahap screening ini dilakukan pengukuran status nutrisi dan juga keparahan penyakit untuk menentukan stres dari metabolismenya. Kemudian juga dilakukan scoringnya berdasarkan dari usia. Nah, untuk data-data yang dikumpulkan dari tools ini, dia mengumpulkan data statis dan juga data dinamis. Data dinamis yang dimasukkan ini adalah data misalnya seperti berat badan terkini maupun diet makanan yang dimakan terakhir. Berikut adalah formulir dari NRS 2002, di mana di sini yang paling atas adalah bagian pre-screening, terdiri dari 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu apakah BMI pasien kurang dari 20,5. Apabila salah satunya jawabannya yes atau positif, maka lanjut ke screening. Namun apabila jawabannya no untuk semua pertanyaan, maka pasien harus di re-screening lagi per minggu. Untuk pertanyaan yang lainnya dapat dilihat di sini. Nah, kemudian untuk tahap screening, seperti yang tadi sudah dikatakan, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah dari nutritional status atau status nutrisi. Di sini skornya dari 0 sampai 3. 0 itu di mana tidak ada tanda-tanda malnutrisi, dan 1 itu malnutrisinya mild dengan tanda-tanda seperti ini, misalnya penurunan berat badan lebih dari 5% dalam waktu 3 bulan atau 50-75% normal food intake pada minggu terakhir ini. Jadi di sini pada mild itu pasien mengalami penurunan dari asupan makanan. Begitu juga dengan yang moderate, skornya 2, dan yang severe skornya 3. Kemudian bagian yang kedua adalah stress metabolism atau keparahan dari satu penyakitnya. Ini juga skornya sama mulai dari 0 sampai 3, di mana 0 itu tidak ada, kemudian 1 itu mild stress metabolism. Di sini tanda-tandanya bisa kita lihat dari pasiennya itu masih mobile atau bisa bergerak, kemudian ditandai dengan adanya peningkatan protein, oleh karena adanya oral nutrition. Kemudian tanda-tanda penyakitnya misalnya contoh penyakitnya ada hip fracture atau chronic disease, terutama yang dengan komplikasi misalnya cirrhosis hepar, COPD, diabetes, cancer,
Sedangkan kalau untuk yang moderate, contoh penyakitnya misalnya penyakit stroke, hematologic cancer, ataupun severe pneumonia. Sedangkan untuk yang severe, contohnya misalnya adanya dilakukannya tindakan bone marrow transplantation ataupun adanya trauma kepala. Kemudian bagian yang ketiga adalah usia. Apabila pasien tersebut usianya kurang dari 70 tahun, maka skornya 0. Sedangkan apabila usianya lebih dari sama dengan 70 tahun, maka skornya 1. Untuk total skornya dijumlahkan total dari yang A, yaitu yang nutritional status, kemudian ditambahkan dengan total B, yaitu dari stress metabolism, ditambahkan dengan skor dari umur. Nah, apabila skornya lebih dari sama dengan 3, maka pasien ini dianggap memiliki resiko untuk mengalami malnutrisi, sehingga rencana perawatan nutrisionalnya itu harus segera direncanakan. Namun apabila dia skornya kurang dari 3, maka kita perlu melakukan pengulangan screening ini setiap minggu. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu Malnutrition Universal Screening Tool, atau biasanya disingkat dengan MAS. MAS ini dikembangkan untuk mengidentifikasi malnutrisi pada semua tempat perawatan. Jadi MAS ini salah satu tools yang cukup umum digunakan di seluruh dunia. Karena dia bersifat universal dan dapat digunakan di semua tempat perawatan. Contohnya misalnya di rumah sakit, panti jompo, ataupun perawatan di rumah. Namun kekurangan dari tools ini adalah dia tidak memasukkan komponen intake makanan terakhir. Jadi sifat dinamisnya itu tidak maksimal atau tidak ada. Serta perhitungan persentase hilangnya berat badan ini juga dapat memakan cukup waktu untuk melakukannya. Jadi ini contoh formulir dari The Malnutrition Universal Screening Tools. Jadi di sini dia ada beberapa komponen, ada 3, yaitu dari BMI, kemudian unintentional weight loss atau penurunan berat badan yang tidak diinginkan dalam waktu 3-6 bulan. Dihitung apabila misalnya penurunannya kurang dari 5%, maka skornya 0, 5-10% skornya 1, lebih dari 10, skornya 2. Kemudian yang ketiga adalah acute illness with reduced food intake. Jadi diestimasikan terjadinya penurunan food intake karena penyakit akutnya selama sekitar lebih dari sama dengan 5 hari. Apabila tidak ada, maka skornya 0. Jika ada, maka skornya 2. Kemudian ini bagian dari overall risk for malnutrition. Jadi kita jumlahkan skornya semua. Apabila misalnya totalnya 0, itu risikonya rendah. Dan tindakan lebih lanjutnya adalah rutin melakukan clinical care. Kemudian apabila totalnya 1, maka risikonya medium. Ini prosedurnya yang kita lakukan adalah melakukan observasi. Dan apabila totalnya lebih dari sama dengan 2, maka itu termasuk dalam risiko tinggi mengalami malnutrisi, sehingga kita perlu melakukan penanganan lebih lanjut. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu Mini Nutritional Assessment atau MNA. Nah, untuk MNA ini terdapat 2 macam. Ada yang bentuknya complete form dan ada yang short form atau MNA-SF. Yang biasanya sering digunakan terlebih dahulu itu adalah MNA-SF ini. Nah, untuk alat screening MNA ini sering digunakan pada pasien-pasien geriatri. Kenapa sering digunakan pada pasien geriatri? Karena dia komponen yang digunakan itu kebalikan dari NRS, di mana contoh-contohnya itu adalah hilangnya nafsu makan, gangguan penghidupan pengecap, hilangnya rasa haus, adanya kerentaan, dan juga depresi, yang dimana komponen-komponen ini identik dan juga sering ditemukan pada usia tua. Sehingga form ini sering digunakan untuk pasien geriatri. Nah, untuk form ini pun dia memiliki 2 bagian, yaitu kombinasi dari screening dan juga penilaian. Untuk screening dapat menggunakan MNA-SF, dan untuk penilaian nanti dapat dilanjutkan pada bentuk complete form-nya. Dalam MNA ini juga terdapat pengukuran antropometri, kebiasaan nutrisional, kondisi umum, dan juga evaluasi individu. Dalam complete MNA-nya itu terdapat 18 item yang dibagi dalam 4 domain. Sedangkan untuk yang short form MNA itu terdapat 6 item. Dan apabila misalnya hasil dari 6 item itu kurang dari 11, maka perlu dilanjutkan ke complete MNA.
Ini adalah contoh formulir M&A short form-nya. Jadi ini digunakan untuk screening, di mana di sini ada 6 domain. Di sini ada 6 pertanyaan, dari pertanyaan A, B, C, D, E, dan juga F1. Nah, untuk yang A itu tentang bagaimana food intake-nya dalam 3 bulan terakhir. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penurunan berat badannya dalam 3 bulan terakhir. Yang C adalah tentang mobilitas pasien. Apabila misalnya pasiennya itu bedridden atau menggunakan kursi roda, itu skornya 0, tapi apabila masih bisa beraktivitas, itu skornya 2. Kemudian yang keempat di sini, apakah pasien itu mengalami stres psikologikal atau mempunyai penyakit akut. Ini untuk menentukan adanya stres metabolism. Kalau misalnya iya, skornya 0, jika tidak maka skornya 2. Dan yang kelima ini adalah neurophysiological problem. Kalau misalnya memiliki severe demensia atau depresi, skornya 0, namun apabila misalnya tidak mengalami, maka skornya 2. Dan yang ke F1 ini yang ke-6 itu adalah BMI. Apabila BMI-nya kurang dari 19, skornya 0, dan apabila lebih dari 23, itu skornya 3. Nah, untuk bagian komponen dari F2 ini, apabila ini digunakan apabila BMI tidak tersedia, maka kita menggunakan pertanyaan F1 dengan F2. Jangan menjawab F2 jika F1 sudah dilengkapi. Jadi F2 ini digunakan apabila kita tidak mengetahui atau tidak bisa mengukur dari BMI pasien, yang dimana F2 ini adalah calf circumference dalam sentimeter. Apabila misalnya kurang dari 31, maka skornya 0, lebih dari 31, maka skornya 3. Nah, kemudian nanti ditotalkan skornya dari ke-6 komponen ini. Apabila dia masih 12 sampai 14 poin, maka status nutrisinya itu normal, 8 sampai 11 itu dalam resiko, sedangkan 0 sampai 7 itu sudah termasuk dalam malnutrisi. Baik, selanjutnya ini adalah M&A Full Screening Tool, di mana di sini juga terdapat poin screening, ada A, B, C, D, E, dan juga F1, serupa dengan yang sebelumnya. Kemudian perbedaannya adalah pada M&A Screening Tool ini, dia ada tambahannya dari G sampai R. Di sini komponennya bisa dibaca. Kemudian nanti pada akhirnya itu akan ada malnutrition indicator score. Apabila ternyata skor totalnya dari A sampai R ini 24 sampai 30 poin, maka bisa dikatakan status nutrisinya normal. Karena apabila punya itu 17 sampai 23,5 poin, maka skornya itu adalah interpretasinya adalah beresiko mengalami malnutrisi. Sedangkan apabila kurang dari 17 poin, maka bisa dikatakan pasien tersebut sudah malnutrisi. Kemudian setelah screening status nutrisi, selanjutnya kita perlu tahu tentang penilaian status nutrisi atau assessment-nya. Nah, dalam penilaian status ini harus dilakukan pada pasien yang status nutrisinya teridentifikasi risiko malnutrisi berdasarkan dari hasil screening sebelumnya. Nah, perbedaannya antara penilaian dengan screening ini adalah pada penilaian status ini, data yang dikumpulkan itu sama dengan screening, tetapi dia lebih mendalam. Dan penilaian ini mengumpulkan informasi tentang pemeriksaan fisik dan juga lanjutan yang fokus pada nutrisi atau status nutrisi pasien. Untuk tools atau alat yang sering digunakan dalam assessment ini adalah contohnya Subjective Global Assessment atau SGA. Baik, kita bahas ke Subjective Global Assessment atau SGA. Nah, untuk formulir atau tools dari SGA ini mengumpulkan informasi yang pertama tentang riwayat medis pasien, itu contohnya ataupun termasuk dari kehilangan berat badan, perubahan intake makanan, gangguan dari fungsi gastrointestinal, kemudian dari komponen pemeriksaan fisik, contohnya hilangnya lemak subkutan, hilangnya massa otot, edema tungkai, edema sakrum, ataupun asites. Untuk dari penilaian SGA ini nanti akan didapatkan hasil atau klasifikasi pasien menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama SGA-A, itu dikatakan apabila pasien ternutrisi baik, kemudian SGA-B itu untuk status nutrisinya untuk hasil penilaiannya moderat atau suspek malnutrisi, dan SGA-C itu adalah status nutrisinya malnutrisi parah. Kekurangan dari tools ini adalah
Ini bersifat sangat subjektif dan juga tidak memperhitungkan nilai-nilai dari biokimia. Contohnya misalnya level dari protein visceral, serta sensitivitas dan juga presisinya ini belum diteliti pada beberapa kelompok populasi, sehingga tidak presisi untuk digunakan secara general. Nah, ini adalah contoh formulir screening dari SGA yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan juga umumnya digunakan di Indonesia. Di sini terdapat kriteria inklusi yang dimana OSB masuk rumah sakit kurang dari 48 jam, kemudian pasiennya itu komunikatif, menggunakan bahasa Indonesia, ada pendampingnya, tidak ada pre atau postpartum, kemudian pasiennya kompos mentis, tidak ada luka bakar pada bagian dada dan juga lengan atas. Nah, kemudian diisi identitas pasiennya, kemudian lanjut ke waktu pengisian. Nah, waktu pengisian dari formulir ini tuh dilakukan 3 kali, yaitu pada kunjungan awal, yang tadi kurang dari 48 jam, kemudian pada hari ke-7, serta hari ke-14. Maaf. Nah, untuk komponennya di sini ada beberapa. Yang pertama dari berat badan, kemudian ditanyakan berat badan biasanya berapa, sejak awal masuk RS berapa, serta riwayat medisnya. Kemudian menanyakan tentang kehilangan berat badannya selama 6 bulan terakhir, perubahan berat badan dalam 2 minggu terakhir, itu untuk komponen berat badan. Kemudian komponen yang kedua adalah asupan makanannya. Apakah ada perubahan dalam jumlah asupan makanan akhir-akhir ini secara detail skornya. Kemudian lamanya dan derajat perubahan asupan makanan tersebut. Nanti dari masing-masing ini kita tentukan apakah dia masuk ke kategori A, B, atau C. Nanti dilingkari masuk ke kategori A yang mana. Kemudian yang ketiga adalah gejala gastrointestinal, itu meliputi adanya anoreksia, mual, muntah, dan juga diare. Nah, untuk penentuan kategori A, B, C-nya di sini ada, yaitu jika beberapa gejala atau tidak ada gejala dan hanya sebentar-sebentar, itu masuk ke skor yang A. Apabila gejalanya itu lebih dari 2 minggu, salah satu gejala misalnya terjadi lebih dari 2 minggu, maka itu masuk ke skor B. Apabila lebih dari 1 atau semua gejala dan setiap hari terjadi teratur selama lebih dari 2 minggu, itu skornya adalah C. Kemudian yang keempat adalah kapasitas fungsional. Ini mendeskripsikan keadaan fungsi tubuh. Di sini meliputi dari aktivitas, apakah aktivitas normal, aktivitas ringan, kemudian adanya apakah pasien juga tidak bisa melakukan aktivitas. Kemudian yang kelima ada penyakit dan hubungannya dengan kebutuhan gizi. Secara umum apakah ada gangguan stres metabolik, misalnya kalau ada kategorinya akut atau tidak. Kemudian pada pemeriksaan fisik itu kita menilai apakah ada kehilangan lemak subkutan, misalnya pada tricep dan juga bicep. Ini nanti dapat diukur dengan menggunakan skin fold measurement. Kemudian kehilangan massa otot itu biasanya pada sekitar tulang selangka, skapula, kemudian belikat pada rusuk dan juga betis. Kemudian kita menilai adanya edema, dan juga yang keempat menilai adanya asites. Nah, untuk menentukan status akhirnya, kita harus menjumlahkan seluruh skor SGA. Nah, untuk skor yang A itu berarti gizinya baik atau normal, di mana itu artinya skor A ada lebih dari 50% kategori atau ada peningkatan signifikan. Kenapa peningkatan ini bisa diketahui? Karena dilakukannya pengukuran 3 kali. Yang tadi pada saat kunjungan pertama, hari ke-7 dan juga hari ke-14. Kemudian skor B itu adalah gizi kurang atau sedang, di mana skor B ini berarti skor B itu ditemukan pada lebih dari 50% kategori. Dan skor C itu adalah gizi buruk, di mana skor C itu ditemukan pada lebih dari 50% kategori dan tanda-tanda fisik signifikan untuk mengarah ke malnutrisi atau gizi buruk. Kemudian, oleh karena form SGA itu bersifat subjektif, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang sifatnya lebih objektif. Di antaranya di sini ada pengukuran antropometri, ada 8 komponen pengukuran. Di antaranya ada berat badan dan indeks massa tubuh, pengukuran lipatan kulit atau skin fold, kemudian komposisi tubuh, bioelectrical impedance analysis, kemudian creatinine height index, dual energy X-ray
absorptiometry, kemudian magnetic resonance tomography, dan juga computed tomography, serta metode lain untuk mengukur komposisi tubuh. Nah, dari 8 komponen ini, tidak semuanya sering dilakukan. Umumnya yang mudah dilakukan itu adalah yang berat badan dan juga indeks massa tubuh, pengukuran lipatan kulit, juga komposisi tubuh. Jadi akan membahas 3 hal ini. Yang pertama, untuk berat badan dan indeks massa tubuh. Untuk indeks massa tubuh, kita sudah tahu rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, apabila kita tidak bisa mengukur tinggi badan pasien oleh karena pasiennya itu terbaring atau tidak dapat berdiri, maka kita dapat memperkirakan tinggi pasien dengan melakukan pengukuran knee height atau demispan, yang nantinya hasil pengukurannya dapat kita konversikan berdasarkan dengan rumusnya. Untuk yang knee height, kita mengestimasikan tinggi dari knee height ini, kita meminta pasien posisinya tidur telentang, di mana kedua lututnya itu dilipat atau ditekuk hingga gambarnya seperti ini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita melakukan pengukuran dari lutut pasien sampai ke ankle atau ke dasar kaki pasien. Itu pengukurannya menggunakan pita ukur dalam sentimeter. Kemudian cara mengkonversikannya sesuai dengan rumus berikut. Untuk perempuan, tinggi dalam sentimeternya itu sama dengan 84,88 dikurangi 0,24 dikali usianya ditambah 1,83 dikali hasil pengukuran dari knee height-nya ini. Sedangkan pada laki-laki itu dia menggunakan rumus 64,19 dikurangi 0,04 kali umur ditambah dengan 2,02 kali panjangnya knee height ini. Kemudian yang kedua, mengestimasikan tinggi dari demispan. Jadi pengukuran demispan itu berarti kita melakukan pengukuran dari pertengahan sternal angle sampai ke ujung dari jari tengah. Jadi pasiennya diminta untuk merentangkan tangannya secara horizontal dan usahakan itu lurus dengan bahu. Kemudian kita ukur menggunakan pita ukur dan ukurannya dalam sentimeter. Kemudian kita konversikan untuk wanita. Untuk wanita itu rumusnya 1,35 dikali panjangnya pengukuran demispan ditambah dengan 60,1. Sedangkan untuk pria itu 1,40 dikali panjangnya demispan ini kemudian ditambah dengan 57,8. Kemudian yang kedua, melakukan pengukuran lipatan kulit atau biasanya dibarengi dengan pengukuran lingkaran ekstremitas. Jadi skin fold thickness measurement. Nah, dari SFT ini, kenapa perlu dilakukan pengukuran lipatan kulit atau jaringan lemak ini? Karena jaringan lemak sekutan itu secara normal menggambarkan sekitar setengah dari seluruh massa lemak tubuh. Nah, dengan melakukan pengukuran SFT ini akan memberikan informasi tentang seberapa banyak simpanan energi tubuh yang dimana itu berarti simpanan dari lemak atau terutamanya trigliserida. Untuk lokasi pengukuran dari skin fold thickness ini biasanya dilakukan pada bicep, yaitu bagian depan dari middle upper arm, kemudian tricep bagian belakang dari middle upper arm, subscapular di mana ini di bagian bawah terendah dari scapula, kemudian suprailiac itu di bagian tulang pinggul yang bagian atas. Nah, jadi ini gambar contoh pemeriksaannya. Pemeriksaannya menggunakan alat seperti ini. Yang gambar ini adalah pemeriksaan untuk yang bicep, dilakukan lipatan, kemudian diukur. Dan ini adalah bagian tricep, ini untuk yang subscapula, dan ini untuk yang suprailiac. Nanti hasilnya dikonversikan dan diinterpretasikan. Kemudian selanjutnya untuk analisis selain dari pemeriksaan fisik atau antropometri, pemeriksaan objektif lainnya itu adalah dari analisis biokimia, di mana analisis biokimia ini diantaranya tuh dapat kita lihat dari albumin, transferin, prealbumin, kemudian ada retinol binding protein, insulin like growth factor 1, kemudian urinary creatinine, serta limfosit. Nah, jadi pada tabel ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana hubungannya dari hasil lab ini dengan
status nutrisi atau komponen nutrisi, serta bagaimana kebutuhannya atau ketepatan melakukan pemeriksaan tersebut untuk mendeteksi malnutrisi. Contohnya di sini untuk yang limfosit ini dia +1, berarti dia tidak berperan besar dalam menentukan malnutrisi. Kemudian next. Selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi klinis. Evaluasi klinis ini diantaranya itu ada kita menilai riwayat klinis pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan fungsi fisik, serta obat-obatannya pasien. Selain itu, kita juga bisa menanyakan tentang atau mencari tahu tentang riwayat diet pasien dan juga intake makanan terkini. Untuk riwayat klinis, pada riwayat klinis ini kita perlu mencari tahu atau menanyakan lebih dalam tentang faktor yang berhubungan dengan malnutrisi. Contohnya adalah nyeri, gejala gastrointestinal, misalnya apakah pasien ada mengalami diare, muntah, atau konstipasi, kemudian tentang riwayat kehilangan berat badan, kemudian hilangnya nafsu makan, kesulitan mengunyah dan menelan, apakah ada masalah dari oral hygiene yang mungkin itu berhubungan dengan gangguan makan, kemudian ada stres metabolik, di mana di sini kita mencari tahu tentang riwayat infeksi, riwayat penyakit akut maupun penyakit kronis yang berperan dalam stres metabolik. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, di sini ada tabel yang menyajikan beberapa bagian tubuh yang dapat kita lakukan pemeriksaannya, kemudian tanda-tanda yang berhubungan dengan kemungkinan defisiensi yang terjadi. Contohnya pada kulit, apabila terdapat tanda adanya PTQ, maka kemungkinan pasiennya mengalami defisiensi vitamin A dan C. Apabila misalnya mengalami edema, kemungkinan defisiensi protein dan juga vitamin B1. Kemudian pada kuku, apabila pucat atau warnanya putih, dan juga ada clubbing finger, itu mungkin menandakan bahwa pasien kekurangan iron atau besi, protein dan juga vitamin B12. Dan selanjutnya ini dapat dilihat pada tabel ini. Kemudian untuk riwayat intake diet, ini kita perlu menanyakan biasanya pasien makan apa saja dan makanan terkini apa saja. Hal itu penting karena dengan kita mengetahui apa saja intake diet pasien, kita dapat mengukur berapa jumlah kalori yang masuk. Kemudian kita bandingkan dengan kebutuhan energinya, yaitu dapat mengetahui dari basal metabolisme rate, di mana basal metabolisme rate ini adalah energi yang dipakai selama istirahat untuk mempertahankan fungsi vital tubuh. Jadi minimal pasien tersebut harus mendapatkan konsumsi nutrisi sebesar BMR ini. Apabila kurang, maka tentu akan berperan dalam terjadinya malnutrisi. Nah, untuk menentukan dari BMR ini sendiri, umumnya menggunakan dari teori Harris-Benedict, di mana rumusnya untuk basal energy expenditure untuk laki-laki itu adalah 660 ditambah 13,7 dikali W itu adalah berat badan, ditambah 1,5 dikali S. S itu adalah tinggi badan, mohon maaf ini harusnya S tinggi badan, kemudian dikurangi 6,8 dikali A, di mana A itu adalah usia. Sedangkan untuk wanita itu basal energy expenditure-nya adalah 665 ditambah 9,6 dikali berat badan, ditambah 17,5 dikali tinggi, dalam sentimeter tinggi badannya, dikurangi 4,7 dikali dengan usianya. Nah, untuk basal energy expenditure itu sendiri adalah kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk fungsi fisiologis tubuh, misalnya fungsi jantung, paru, dan juga lain-lain, dan umumnya itu diukur menggunakan kalorimeter direct. Baik, ini referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.